Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah survei bisa akurat banget? Nah, rahasianya itu ada di sebuah metode keren yang namanya Stratified Random Sampling. Yuk kita kupas tuntas cara kerjanya. Ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Gimana ceritanya survei ke 1.000 orang doang bisa memprediksi hasil pemilu yang pemilihnya jutaan? Ini bukan sulap loh, tapi statistik yang cerdas banget. Kuncinya itu ada di cara mereka milih orang buat disurvei. Masalahnya begini, sekadar acak aja tuh ternyata nggak cukup. Kalau kita asal comot sampel, wah bisa-bisa ada kelompok masyarakat yang penting malah kelewat. Hasilnya jelas jadi nggak akurat, nggak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oke, jadi kenapa sih metode asal acak ini bisa jadi bumerang? Ya, terutama kalau kita ngomongin populasi yang super beragam. Mengandalkan keberuntungan doang itu, wah bisa bahaya, bisa menyesatkan. Coba deh bayangin kita mau ambil sampel di kelas. Kalau cuma ngandelin undian acak, bisa aja kan yang kepilih kebetulan mahasiswa cowok semua. Padahal tujuan kita kan pengen dapat gambaran miniatur dari kelas itu, bukan cuma hasil hoki-hokian. Jelas banget kan, kita butuh cara yang lebih pinter dari sekedar untung-untungan. Nah, disinilah metode stratifikasi ini berperan. Ini adalah cara jitu buat memastikan setiap kelompok penting itu pasti terwakili. Gini cara kerjanya, sebenarnya simple dan logis banget kok. Pertama, kita bagi-bagi dulu populasinya ke dalam kelompok-kelompok yang beda, atau yang kita sebut strata. Nah, kalau udah dibagi gitu, baru deh kita ambil sampel acak dari dalam masing-masing kelompok. Simple kan? Tapi hasilnya efektif banget. Prinsipnya tuh kayak divide and conquer, atau pecah dan taklukkan. Jadi daripada kita pusing lihat populasi yang campur aduk jadi satu, mending kita pecah-pecah dulu jadi bagian yang lebih kecil dan rapi. Nah, setelah itu baru deh kita analisis satu persatu, jauh lebih gampang. Intinya, kita mengubah sesuatu yang kelihatannya berantakan jadi lebih teratur. Dari populasi yang acak-acakan, kita rapikan jadi kelompok-kelompok dengan kategori yang jelas. Nah, inilah pondasi utamanya dari metode stratifikasi. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misal, kita mau survei di satu kabupaten. Daripada asal comot responden dari mana aja, kita kelompokin dulu. Ada warga dari kota A, ada warga dari kota B, terus ada juga warga dari daerah pedesaan. Dengan cara ini, kita bisa menjamin kalau suara dari setiap wilayah ini pasti ada perwakilannya di survei kita. Adil kan? Oke, mungkin kedengarannya jadi lebih ribet ya. Jadi, buat apa sih kita repot-repot begini? Nah, ternyata ada 3 keuntungan besar yang bikin semua kerepotan ini jadi worth it banget. Yang pertama, hasilnya itu jauh lebih presisi. Artinya, tingkat kesalahannya atau margin of error-nya jadi lebih kecil. Kedua, biayanya seringkali malah jadi lebih murah dan efisien. Dan yang paling keren, kita dijamin dapat data yang akurat buat tiap-tiap kelompok yang kita pelajari, bukan cuma gambaran umumnya doang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau kita butuh katakanlah 100 responden, gimana cara bagi jatahnya ke setiap kelompok? Apa semua dipukul rata dapat jatah yang sama? Ternyata ada beberapa strategi cerdas nih buat ngatur alokasinya. Ada 3 cara utama nih. Yang paling simpel itu alokasi proporsional. Gampangnya, kelompok yang populasinya lebih besar ya dapat jatah sampel lebih banyak. Logis kan? Terus ada cara yang lebih cerdas. Kita ambil sampel lebih banyak dari kelompok yang opininya paling macem-macem. Soalnya di situ sumber informasi paling kaya. Nah, yang paling pro, kita pertimbangin variasi opini plus biayanya. Jadi benar-benar dapat hasil paling efisien. Tapi ada satu tantangan besar. Sehebat-hebatnya metode ini, semuanya bergantung pada satu hal yang krusial banget. Gimana cara kita nentuin kelompok atau stratanya? Ini harus hati-hati banget, karena salah milih kelompok itu akibatnya bisa lebih parah daripada nggak dikelompokin sama sekali loh. Contohnya nih, kita ngelompokin toko berdasarkan nama brandnya, padahal yang lebih penting harusnya kan volume penjualannya. Jadi kuncinya, 1. Strata yang kita pilih harus relevan sama apa yang mau kita ukur. Terus, buat apa sih kita ngerti ini semua? Di mana coba kita lihat aplikasinya di kehidupan sehari-hari? Jawabannya ada di mana-mana, terutama dalam informasi yang kita makan setiap hari. Setiap kali Anda lihat hasil survei politik atau riset pasar buat produk baru atau bahkan studi kesehatan masyarakat, percayalah di baliknya itu pasti ada metode kayak gini. Semuanya butuh cara ambil sampel yang pinter biar hasilnya bisa kita percaya.
Jadi pada akhirnya ya, ini tuh bukan cuma soal angka dan statistik. Seperti kata kutipan ini, pengambilan sampel terstratifikasi itu adalah cara untuk memastikan suara setiap kelompok itu didengar jadi bagian dari cerita besar. Ini soal keadilan dalam data, memastikan nggak ada satu suara pun yang terlewat. Jadi lain kali kalau Anda lihat hasil survei atau jajak pendapat, jangan cuma telan mentah-mentah angkanya. Coba deh tanyain dalam hati, kira-kira gimana ya mereka bagi-bagi populasinya? Cuma dengan bertanya gitu aja, Anda udah jadi pembaca data yang jauh lebih kritis. Terima kasih sudah menyimak.